Apakah ada perbedaan Yesus dengan para pengkhotbah masa kini? Secara umum ya, tidak semua pengkhotbah. Tetapi ada perbedaan antara Yesus yang berkhotbah dulu dengan para pengkhotbah sekarang. Oke, saya mau membuat video ini untuk membahas Injil hari ini, juga untuk menjadi kenangan bahwa saya pernah berkunjung ke tempat ini, ke San Paterniano. Saya masih di sini, dan dengan perpustakaan yang sederhana menurut saya, tetapi kaya, banyak buku yang dimilikinya dengan latar belakang penulis berbeda. Dan saya sedang berada di satu gedung yang antik dan sayang untuk dilewatkan sebagai kenangan. Ini sebagai gambaran ringkas sebuah basilika yang kuno. Oke. Sederhananya begini, Yesus memperkenalkan keselamatan itu untuk semua orang, tetapi untuk sampai ke sana perlu melewati pintu yang sempit, stretta porta. Para pengkhotbah cenderung menawarkan pintu yang luas sekarang. Tidak bermaksud generalisasi, tetapi ada orang yang dengan sadar mencoba memperkenalkan Yesus hanya dalam kemuliaan itu saja. Bahwa mengikuti Yesus kita senang-senang, bahagia, lepas dari penderitaan. Oke. Tidak diberitahukan bahwa memang harus berjuang kita, bahkan bila perlu dengan air mata untuk melewati kesulitan. Apa kesulitan itu? Kita memiliki keterbatasan. Ada kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Tetapi di waktu yang sama, kita ingin mengikuti Dia. Kita berusaha menjadi kudus setiap hari. Tidak gampang karena kita tahu kita lemah. Tetapi di saat yang sama kita mengulangi kesalahan serupa, dan di saat yang sama pula kita berusaha untuk tetap setia. Ini membuat kita sering mengalami gejolak batin di dalam hati. Nah, dan Yesus memperkenalkan kepada kita pentingnya kesetiaan untuk melewati masa-masa sulit itu, tetap dalam iman. Melewati pintu yang sempit, supaya nanti ketika kita mengetuk pintu itu masih tetap terbuka, dan Yesus tidak berkata kepada kita, "Siapa kalian? Aku tidak mengenalmu. Hai kalian para pelaku ketidakadilan, para pelaku kejahatan." Dan dituntut dari kita kesetiaan dan ketekunan. Begitu. Saya pikir ini yang penting, kesetiaan dan ketekunan. Pada dasarnya manusia dicipta baik. Oke. Tetapi dalam perjalanan waktu kita berpaling. Karena ada godaan yang enak di tengah jalan. Belakangan ini ada berita tentang orang Kristen yang justru dikenal sebagai pelaku pembunuhan berencana. Dalam perjalanan waktu ada pencobaan, tetapi selalu ada kesempatan untuk kembali. Dan kesempatan itu kiranya digunakan sebelum pintu benar-benar tertutup. Dan sebelum Yesus sendiri berkata, "Siapa kalian? Aku tidak mengenalmu." Oke. Nah, kembali ke gaya berkhotbah yang mau kita bahas. Yesus mengkhotbahkan tentang apa kerajaan Allah itu, tentang apa keselamatan itu, dengan menunjukkan bahwa ada jalan yang sulit yang harus kita lalui. Kita harus ikut menanggul salib itu, memikul salib dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, para pengkhotbah untuk menarik perhatian sering menawarkan hanya indahnya keselamatan. Oke, demi tujuan yang lain. Dan itu sejalan dengan bacaan sebelumnya. Ketika orang lebih senang dipanggil padre, lebih senang dipanggil rabbi, lebih senang dipanggil guide, pemimpin. Sehingga dengan itu dia mendapatkan peran. Sehingga dengan itu dia memperoleh pendapatan yang cukup. Ini tantangan. Oke. Karena memang ini adalah cobaan juga bagi para pengkhotbah. Untuk mewartakan bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kemuliaan Kristus. Kemuliaan Allah. Dan kita pun berusaha untuk mencari Dia lebih lagi. Tidak gampang. Bahkan untuk berbicara seperti ini pun saya memutar-mutar di dalam pikiran. Sudah cukup pantaskah saya untuk ikut dalam melewati pintu kecil itu? Semua kita ikut berjuang. Dan semoga kita sanggup. Pace bene.